Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kabar yang luar biasa itu, yang memungkinkan kita untuk kembali datang beribadah bersekutu di hari Minggu pada saat ini. Dari bacaan yang telah kita baca bersama pada saat ini, kita akan renungkan di bawah sebuah tema seragam yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan kata ibadah atau kalau kita berbicara tentang ibadah, tentu ini bukanlah hal yang baru bagi kita. Sebab ibadah sudah biasa kita lihat, bahkan selalu kita lakukan. Ibadah adalah suatu kegiatan yang bukan hanya sebatas rutinitas, melainkan sebuah kesadaran iman untuk mendatangi, untuk berseru dan memuji, memuliakan Tuhan. Ibadah dapat dilakukan dalam persekutuan ibadah minggu seperti sekarang ini, maupun di tempat-tempat lain yang memungkinkan kita untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah bukanlah suatu kegiatan rutinitas yang dikuako hari Mingguna lama leo mikiloma ibadah, tetapi ibadah adalah sebuah kesadaran iman untuk datang memuji, berseru dan memuliakan Tuhan. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini dalam Yesaya 58, kemudian berbicara tentang puasa dan pelaksanaan Sabat. Dua hal ini menjadi bagian dalam peribadahan umat Yahudi pada saat itu. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat dalam bacaan kita bahwa pelaksanaan ibadat yang dibangun oleh umat Yahudi pada saat itu tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat secara umum. Peribadahan yang mereka bangun pada saat itu, yang seharusnya sejalan dengan terciptanya kasih, yang seharusnya sejalan dengan terciptanya keadilan, yang seharusnya sejalan dengan menciptakan rasa peduli antara sesama, tetapi ternyata itu tidak berdampak atau tidak terjadi dalam kehidupan umat Yahudi. Fakta yang terjadi dalam bacaan kita bahwa kemudian mereka tidak menunjukkan keadilan, kemudian mereka tidak melakukan kasih, kemudian mereka tidak memperdulikan sesama mereka yang berkekurangan atau yang kesusahan. Dalam kondisi tersebut, kemudian Tuhan memerintahkan Yesaya untuk menegur umat Yahudi pada saat itu. Mari kita perhatikan bacaan kita di ayat pertama hingga ayat yang kelima. Di situ menjelaskan bahwa puasa yang mereka lakukan atau puasa yang umat Yahudi lakukan itu sebenarnya hanyalah sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena mereka melakukan puasa tetapi mereka juga melakukan kekerasan dan pertengkaran. Jadi puasa yang mereka lakukan pada saat itu sia-sia, karena di satu sisi mereka berpuasa memuji Tuhan, tapi di satu sisi mereka tetap melakukan kekerasan dan pertengkaran. Sehingga pada dasarnya puasa yang mereka lakukan pada saat itu tidak berdampak apa-apa atau tidak berbuah apa-apa. Kalau kita mau pelajari, Bapak Ibu Saudara-saudari, puasa itu adalah tindakan mengekang diri untuk tidak melakukan dosa. Tapi ternyata yang tergambar dalam kehidupan umat Yahudi, mereka berpuasa tetapi tetap melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara jangan mengatakan bahwa yang di sebelah mana cuma puasa. Sebenarnya kita juga orang Kristen bisa berpuasa. Kami waktu kuliah dulu ada puasa bicara, ada puasa tidak main HP, ada puasa tidak minum air, dan berbagai puasa yang bisa lakukan, yang kemudian dari puasa itu terbangun bahwa puasa itu bukan hanya tentang tidak makan dan tidak minum, tapi puasa adalah mengekang diri untuk tidak melakukan dosa. Kemudian di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, Tuhan kemudian menjelaskan bahwa ibadah yang sejati bukan hanya tentang ritual, bukan hanya tentang peraturan-peraturan keagamaan yang harus dituruti, tetapi
Puasa yang sejati tentang membebaskan orang yang tertindas. Puasa yang sejati tentang memecahkan belenggu kejahatan. Puasa yang sejati tentang memberi makan kepada mereka yang lapar. Puasa yang sejati atau ibadah yang sejati tentang memberi tempat tinggal kepada mereka yang tidak punya rumah. Ibadah yang sejati tentang memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Kemudian di ayat terakhir, di ayat 8 hingga ayat 12, berisi tentang janji Tuhan bahwa jika umat pada saat itu melakukan ibadah yang sejati, maka mereka akan menerima berkat-berkat dari Tuhan dan mereka akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa ketika mereka hidup dalam peribadahan yang sejati, maka mereka akan menjadi teladan dalam hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat bacaan kita pada saat ini kita mau belajar bahwa ibadah bukan hanya berbicara tentang ritual, ibadah bukan hanya berbicara tentang liturgi, berdiri, duduk, dan mengucapkan pengakuan dosa atau mengucapkan pengakuan iman, tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah yang berdampak dalam kehidupan kita. Ibadah yang sejati harusnya sejalan dengan terciptanya kasih di antara kita. Kumaru gibang syaki tumale lubang ma ibadah na sengkian lubang ki sang banata, sengkian lubang ki solata. Ibadah yang sejati adalah terciptanya keadilan dan kerendahan hati di antara kita. Ibadah yang sejati adalah terciptanya rasa peduli di antara kita. Jangan sampai kemudian ada orang yang melakukan ada orang yang dalam kesusahan pada ku abang make bang iya nah katuan nasia iya katuanku saya nggak duka, tapi mesti tercipta rasa peduli antara sesama di mana kita berada. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kembali ke dalam kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk mewujudkan ibadah yang sejati yang berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Ada amin? Amin firman Tuhan.